Ya, pagi hari di Desa Marwei 1. Di Desa Marwei 1 ini tempat kita kemarin mandi. Jadi ini ada jalan seperti ini ya teman-teman. Jalan desa menuju ke arah sungai. Nah, sungai ini memang masih menjadi tempat yang vital untuk masyarakat karena seperti pengamatan kita, banyak masyarakat yang mandi, mencuci pakaian, dan dalam untuk sarana kakus juga di sungai Laung ini. Nah, kalau kita lihat di kanan kiri ini banyak masyarakat, contohnya ya, tuh sarang walet ya teman-teman ya, masih banyak tuh, burungnya tuh juga banyak gitu. Kemarin kita mandi itu sudah ya menjelang malam, tuh banyak sekali burungnya teman-teman ya. Sudah menjelang malam, jadi tidak terlihat. Ini paginya kita datang kembali ke sungai ini untuk melihat keadaan sungai ini seperti apa. Ini jalan menurun seperti ini ke bawah. Ini curam. Kalau turunnya sih enak ya, tapi nanti kalau naiknya itu ngos-ngosan. Ngos-ngosan ya teman-teman kalau naiknya. Nah, jadi kalau di sini rumah orang di Puruk Cahu dia kan berbukit-bukit. Jadi rumahnya tuh dibuat seperti trap gitu ya, tangga. Jadi ada rumah yang agak ke bawah, kemudian ada rumah yang agak ke atas gitu, dibikin trap-trap seperti itu. Selamat pagi Pak. Nah, jadi ya ada trik-trik khusus, teknik khusus. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada pipa panjang. Tampaknya ini adalah kayaknya ini apa dulu untuk mengalirkan air ya. Ini ya, pipa ini ke rumah masyarakat gitu. Nah, itu teman-teman sungainya. Sungai Laung yang tempat Sungai Marwei ya? Ya, Sungai Marwei, tempat masyarakat itu mandi. Nah, ini sudah habis aspalnya. Sekarang kita akan melihat turun Sungai Marwei ini. Oke, ada yang lagi mandi juga teman-teman, mandi mencuci. Kita akan santai dulu di sini ya. Lihat tuh, di sini kita akan memotret sungai. Nah, ini tempat apa masyarakat masih menggunakan untuk mandi dan mencuci. Nanti kita akan turun ke bawah sana. Ya, itu teman-teman, kalau teman-teman lihat, masyarakat masih menggunakan air sungai itu untuk mandi ya. Di tengah kemajuan teknologi, ternyata potret kehidupan masyarakat masih ada ya seperti ini. Ini yang perlu bersama-sama kita pikirkan ya teman-teman. Bagaimana caranya membantu masyarakat agar mereka bisa seperti orang-orang di kota juga bisa mandi langsung ke rumah masing-masing, di rumah masing-masing. Seperti itu. Where you been? Running from things that you know, just trying to find where to live.
but it's not bringing you home. As if hope was a pill or a bottle or a phone that could hold me and heal all my sorrow, but still nothing upholds me and frees my tomorrow like you. Ooh. With you I see the morning always comes. With you I hear the story told by love. You never leave a diamond in the rough. There's better seasons rising like the sun, 'cause morning always comes. Nah, setelah dari sungai tadi, kita akan naik lagi ini. Sudah terengah-engah. Jadi, nah, teman-teman, kalau di sini itu harus membutuhkan tenaga ekstra, harus fit, karena harus turun naik seperti ini. Jadi ini menjadi semacam rutinitas bagi masyarakat. Mereka mungkin sudah cukup terbiasa gitu ya untuk menjalani aktivitas seperti ini. Beginilah kontur geografis alam di hampir di seluruh area di Kabupaten Murung Raya itu ya seperti ini, berbukit-bukit gitu ya. Nah ini kalau teman-teman lihat, ini ada bis yang lewat nih. Nah itu bis perusahaan teman-teman. Jadi bis perusahaan itu mengantar jemput karyawan yang ada di desa ini. Jadi memang banyak gitu ya karyawan-karyawan perusahaan tambang yang berada di sekitar desa ini, yang memang rekrutan dari penduduk desa. Nah, jadi ada berapa persen dari penduduk desa yang bekerja di perusahaan tambang. Ada yang non skill, ada yang skill katanya kemarin. Jadi yang non skill itu ya memang yang tidak mempunyai keahlian, sehingga dia mungkin ke arah pekerjaan-pekerjaan yang berat gitu ya, yang maksudnya tidak membutuhkan, tapi semua sebenarnya membutuhkan keahlian gitu ya. Tapi ya maksudnya contoh ya, yang nggak keahlian itu misalnya non skill itu mengganti atau menambal ban. Kan di sini kan banyak truk-truk besar. Jadi dia menambal ban-ban truk. Nah, kalau yang skill itu contohnya mungkin yang kayak driver ataupun operator alat berat tuh. Nah, itu yang skill. Karena dia mempunyai pelatihan-pelatihan gitu, sertifikasi khusus. Tentu saja juga dari segi salary-nya beda. Nah, itu puskesmas. Oke. Sudah sampai, nanti kita akan update kembali. Ya, sekarang kita mau ngambil sampel air ya teman-teman, pakai botol ini. Botol ini 50 ml. Ya, botol khusus untuk sampel air. Sebenarnya untuk sampel air indikator mikroorganisme itu dia harus 100 ml. Jadi kita ambilnya 2 nanti. Seperti ini. Nanti di kalau ada sungai lain baru kita ngambil lagi, pakai 2 lagi. Seperti itu untuk kita coba indikator mikroorganisme menggunakan sampel ini. Ya, ini kita akan ngambil sampel airnya ya teman-teman ya. Saya ngambilnya di sini aja. Kemudian kita tutup dengan rapat. Kita ambil lagi satunya, mungkin agak ke situ.
Oke, dapat 2. Satu lagi yang kita ambil di sini. Ya, sudah. Ya, sudah dapat 3. Kita ambil, sekarang kita kembali. Ya teman-teman, kami sekarang sudah sampai di Desa Tawai Hawi. Desa Tawai Hawi ini dia mundur ya di kilometer 28, jalan yang sebelumnya kita ke Marway itu. Nih kalau teman-teman lihat, dia ini agak tinggi posisinya. Desa ini sebenarnya unik karena Desa Tawai Hawi ini sebenarnya ada 2 tempat RT 1-nya itu, desa mula-mulanya ada di Desa Marway. Jadi ada desa dalam desa gitu ya. Nah, tuh ada bukit yang tinggi sana. Kemudian ada juga desa ini desa pengembangannya gitu ya, karena katanya tidak boleh ada desa di dalam desa, sehingga mereka membuat desa lagi gitu ya di kilometer 28 ini gitu. Jadi pemandangannya menurut saya cukup asri, dan dia di sini mempunyai rumah-rumah kecil gini. Ini katanya proyek desa gitu ya, rumah-rumah gini untuk masyarakat yang istilahnya kurang mampu. Jadi mereka pakai solar cell juga seperti itu. Nah, ini keadaan desanya, kantor desa. Memang desa ini ya nggak banyak penduduknya ya, kakaknya tuh tidak banyak karena kebanyakan itu ada di Marway sana seperti itu. Nah ini teman-teman jalannya, di kanan kiri itu masih hutan tuh ya. Nah tuh kita ini di tinggi sekali di atas ya. Kemudian di sana itu ini kan rumah-rumah walet nih. Tuh di sana itu yang yang saya bilang tebing itu ya teman-teman ya. Ini kita nih di ketinggian perbukitan ini, gunung ya, tinggi ini ya. Nanti kita coba lihat ya, ada anjing itu teman-teman. Mudah-mudahan dia nggak ini kita ya. Nah itu ya teman-teman, saya akan melihat dari samping sini. Tuh ya, keren kan? Tuh, luar biasa pemandangannya teman-teman. Ini tinggi sekali nih ya, kita ini di perbukitan. Pohon-pohonnya juga besar-besar ya teman-teman ya. Ini mungkin usianya udah ya mungkin puluhan gitu ya, puluhan tahun mungkin sampai ratusan tahun juga ada gitu ya. Ini lingkungan di sini ini masih sangat alami ya, natural, asli seperti itu ya. Oke, ini saya baru pertama kali menginjakkan kaki di Kabupaten Murung Raya-nya yang ke arah desanya ya. Ini ada tower, ini nggak tahu tower apa ini, tinggi sekali ya. Ya. Nah dengan Ibu Kadesnya, mantap Bu, luar biasa, sangat asri. Kita baru pertama kali ke sini. Terima kasih sudah diajak jalan-jalan Bu. Ya.
Ibu kadesnya baik sekali membawa kita ke sini. Ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Ada pohon jatuh nih teman-teman. Kayak kita tidak bisa lewat, sehingga harus dibereskan dulu. Oke. Nah, ini kita sampai teman-teman. Kuburan ada apa? Kuburan. Yuk kita lihat. Ini adalah tempat kuburan ya. Ini kuburan tua ya Bu ya? Kuburan tua ya teman-teman. Nenek moyang dari pendiri desa Tewahawi ya di sini. Nah, ini kita tinggal mobil tadi dan kita harus turun melalui ini. Ini ada bekas jalan ini ya bro ya, bekas ekskavator nih, ekskavator naik. Ini nih dibuka ya, ini hutan nih teman-teman, tuh lihat ya, hutan. Sekeliling ini hutan ya, masih tempat penduduk mula-mula di desa Tewahawi. Bayangkan mereka awalnya tuh tinggal di sini, tetapi karena memang kelihatannya tuh akses jalannya itu juga sangat jauh ini teman-teman, jauh dari lokasi kota ya, ataupun di pinggir jalan sana, sehingga mereka diminta oleh pemerintah untuk memindahkan diri gitu. Ini juga jalannya juga karena tadi kayaknya hujan, sehingga ini becek nih. Lihat mana kita nggak pakai sepatu nih bro. Aduh ya, ini becek sekali nih. Oh God. Kiri. Salah jalan, kita harus ke kiri. Ya nggak apa-apa Bu. Mereka sangat terbiasa jalan di hutan. Kita jalannya nyangkut di sendal gitu. Nah itu ya teman-teman, pohonnya tuh besar-besar sekali. Ini sandal nggak bisa diajak kerjasama ini, dia lengket gitu. Ya udahlah, cuek aja. Nah ini kita berjalan cukup jauh. Saya nggak tahu ya apakah ini dibuka oleh perusahaan. Tuh. Ada pohon-pohon bambu seperti itu. Bayangkan aja itu orang zaman dulu tuh gimana ya, kok bisa mereka tahu ada daerah seperti ini. Itu ini My Trip My Adventure. Masih cukup jauh perjalanan ini. Enak kalau ngelewatin jalan ini ya, ekskavator ini.
ngikutin jalan ini aja deh. Ban ekstra ini cepat kalau ban ekstra ini. Ini ada pohon tumbang kecil. Kita akan lewat terus. Cuman ditahan dia ambil pisau nau pak lah. Dia bani ambil pisau. Yo, kali awi area anu. Iya. Pokoknya lokasinya tuh di sana ya. Iya, sebelah sana. Iya. Warna hano kan dah? Iya. Ini masuk desa mula-mula ini Bu ya. Desa mula-mula ya. Wah. Wow. Kalau pohon-pohonnya ini sudah tua ya Bu ya? Tua sudah Pak. Pohon-pohon tua ini ya. Kemarin yang besar-besarnya kan memang sengaja kita tebang, takutnya ini apa namanya mengganggu atau robohnya ke kuburan tuh. Kuburan itu. Oh iya. Itu banyak Pak kuburan di situ. Oh iya. Termasuk yang kuburan Temanggung Langka itu di situ ya? Di situ. Oh iya. Cuman masuk beberapa meter lagi kita masuk ke dalam. Dalam ya. Oke. Lihat ya. Makanya Karena kita tidak membawa alat teman-teman, jadi kita agak kesulitan sebenarnya masuk kita tadi bawa alat padahal ada aja di rumah kita. untuk masuk ke dalam. Oh iya bujun, Ya. anu itu anu ngerasi di tahun 9. Sebelum bulan baru Oke. saja kita datang kayak Luar biasa ini teman-teman. Tuh. Lihat ya. Peninggalan bersejarah masuk ada beberapa meter lagi ke sana, cuman karena kita tidak membawa alat ya kita agak sulit menerobos ke sana gitu ya. Tuh ya teman-teman, tuh lihat tuh pohonnya besar tinggi sekali nih. Ini benar-benar di tengah hutan, bunyinya aja. Nah tuh teman-teman dengar ya. Iya. Oke. Saya mau berfoto dulu ya teman-teman, nanti kita update kembali. Teman-teman, ini adalah keren ya pemandangan dari atas bukit dari desa Tewai Hawi ini. Luar biasa keren banget. Jalannya itu masih kita ini di atas bukit banget nih. Ya. Keren ya. Oke, saya mau ngambil spot foto di sini. Mantap ini, keren banget. Conversation and my life feels so vacant. Without you, I'm just moving in between. A sad reality. No, I'm patient, but I've been out here waiting for someone else to fill the void in me. A harsh reality. And I've heard you're with someone else. Well, I'm here by myself, holding on to what you left. Was it all in my head when you said you loved